Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tempat yang pertama, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya. Jadi hari ini kita bisa dapat bertemu di tempat ini untuk mengadakan pertemuan. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Barat akan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sekalian terkait budaya positif. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Mama Kepala Sekolah TK Raja, Ibu Tin Umbunai, yang sudah berkenan menerima saya di sini dan rekan-rekan guru dari TK Negeri Bogorwatu untuk sama-sama melakukan pengimbasan ini, sehingga apa yang pengimbasan dari yang saya sampaikan sebentar mungkin dapat kita terapkan dalam satuan kita masing-masing, baik di TK Negeri Bogorwatu maupun di TK Negeri Raja sini sendiri. Oleh karena itu, saya tidak memperpanjang kata. Saya akan masuk pada penyampaian materi terkait diseminasi atau pengimbasan budaya positif oleh saya sendiri, Margareta Mayuni Peto, SPD GR, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, budaya positif itu sendiri selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana kita sebagai pendidik kita harus ada 2 poin penting yang kita ambil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita sebagai guru harus menuntun dan menghamba kepada murid. Dan secara garis besar apa makna dari menuntun atau menghamba kepada murid? Di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam sekolah semua harus berpihak kepada murid. Nah, salah satunya ini adalah budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu makna dari budaya positif yang dapat dipelajari dalam modul 1.4 yang terdapat dalam LMS Guru Penggerak. Dari budaya positif ini sendiri menggiring opini bahwa ada perubahan paradigma. Paradigma di sini dapat kita artikan sebagai perubahan pemikiran. Berawal dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, menggiring adanya budaya positif sehingga ada perubahan pemikiran terhadap kita sebagai pendidik. Apa sih perubahan paradigma itu? Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Ini adalah perubahan paradigma yang awalnya datang dari budaya positif tadi. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Budaya positif ini ya teman-teman semua, Bapak Ibu, budaya positif dia arahnya kepada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini dapat kita artikan sebagai sebuah kontrol. Kontrol apakah itu kontrol dari diri kita masing-masing atau kontrol dari kita kepada orang lain, begitu. Kontrol dari diri kita kepada orang lain seperti itu. Terus ada sebuah contoh ilustrasi. Silakan, kan kebetulan kita ada duduk berdua. Di sini dia bilang begini, Anda dan teman Anda melakukan
kegiatan cobalah buka dalam tanda petik, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Misalnya, kepalkan tangan begini, masing-masing kepalkan satu saja, di antara dua satu yang kepalkan. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Misalnya ada kita genggam di dalam tangan kita, ini barang yang berharga yang harus kita genggam, kita tidak boleh lepas begitu. Karena barang tersebut begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda yang di samping, Ibu Nita sama Ibu Selfie, teman Anda si B boleh bujuk sama teman yang mengepalkan tangan ini untuk membuka kepalan tangan ini begitu. Bisa dengan kata boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan begitu. Nah, silakan mencoba. Coba berusaha untuk buka itu kepalan tangan dengan cara apa saja yang bisa begitu. Adik bisa buka. Ini jangan bisa dulu. buka, boleh. Kalau bisa buka, Bisa dengan menghardik, bisa dengan Nanti sebentar saya kasih kau jajan nanti. kalau buka kakak Bisa. jangan sama Bisa. nanti. Apa dia punya isi ini? Ada saja rahasia. Kalau Tidak bisa Iya. dibuka, Mau tidak lihat? bisa dibuka, tidak bisa dibuka. Nanti sebentar saya Kasih kasih uang. uang jajan. Jangan, tidak mau, saya tidak mau. Sama kita sama-sama pulang. Tidak mau, saya tidak mau membukanya. Ini kakak ada pakai motor tadi. Ya, Bisa. sudah. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempraktekkan sebuah kepalan tangan. Di sini kita bisa ambil refleksinya. Ada beberapa pertanyaan yang timbul dari kegiatan main kita tadi. Apakah Anda atau B, maksudnya diri kita atau teman kita di samping membuka kepalan tangan Anda, begitu kan? Terus mengapa? Alasan apa? Alasan apa Anda atau B, alasan apa teman yang mengepalkan tangan tadi dia mau membuka, begitu, mau membuka kepalan tangannya, begitu. Yang kedua, apakah Anda yang mengepalkan tangan tadi ini menutup kepalan tangan Anda, maksudnya tidak mau dia buka, begitu. Alasan apa kenapa tidak mau dibuka, begitu ya? Ini ada pertanyaan refleksi. Terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka dan menutup kepalan tangan tadi, begitu. Tadi pertanyaan pertama, apakah kepalan tangan itu berhasil dibuka atau tidak? Kalau berhasil dibuka, alasannya kenapa? Begitu. Terus yang kedua, kepalan tangan itu berhasil ditutup, berhasil dibuka atau ditutup. Kalau tetap tertutup, alasannya apa? Begitu. Nah, yang ketiga ini dari hasil yang pertama dan kedua tadi, kita dapat merefleksi diri bahwa oh ternyata kepalan tangan ini tidak bisa dibuka oleh teman di samping. Karena apa? Karena kita punya niat. Dari pribadi yang mengepalkan tangan tadi, dia tidak mengizinkan untuk membuka kepalan tangan itu, begitu. Kalau mengizinkan berarti dia terbuka, begitu. Nah, ini sama halnya dengan teori kontrol. Kita yang mengontrol diri kita masing-masing, bukan orang lain. Bukan Ibu Nita yang kontrol Ibu Tim, begitu. Terus bukan Ibu Selfie tidak kontrol sama ini Ibu Tina, begitu toh. Sama halnya dengan saya yang duduk di depan tidak bisa mengontrol Bapak Ibu sekalian. Itu semua kontrol diri itu datang dari dalam diri kita masing-masing. Apa yang mau kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan semua datang dari diri kita masing-masing. Sama halnya dengan anak didik kita. Kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Harus memaksa. Ini harus begini, ini harus begini. Itu tidak seperti itu. Kita anak-anak didik kita kasih ruang. Kita kasih ruang dan itu didominasi oleh kontrol diri mereka masing-masing. Contoh anak didik kalau memang dia mau bermain pusel ya sudah, dia bermain pusel karena itu keinginan dari dalam dirinya dia. Sekuat apapun kita memaksa anak didik kita untuk pindah bermain ke balok, kalau memang itu berasal dari kontrol dirinya tidak mengizinkan, maka anak itu tidak akan dilakukan. Seperti itu ya, bisa kita pahami. Nah, yang berikut
menurut Ki Hajar dari teori kontrol tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Ingat, kita hanya dapat menuntun anak murid, bukan kita memaksa. Kita tidak bisa memaksa anak murid harus begini, harus belajar ini, harus bermain ini khusus untuk kita TK. Kita hanya menuntun, mengarahkan, membimbing anak didik seperti itu. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Kodrat itu yang ada dalam diri anak tersebut, yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya di sini tingkahnya. Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Begitu. Selanjutnya, kesimpulannya, kita sendiri yang bisa mengontrol, yang dapat memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Kesimpulan dari kegiatan main kepalan tangan itu, cobalah buka tadi, adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Kalau memang kita butuh harus buka, ya buka. Kalau memang kita tidak mau untuk buka, tidak penting untuk kita buka, ngapain kita buka? Itu namanya kontrol diri. Terus di sini ada ilusi, maksudnya ilusi terkait teori kontrol pada perubahan paradigma. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Ini sebentar kita akan masuk pada belakang-belakang dia punya itu. Terus materinya ada ke belakang-belakang sedikit. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yang sebenarnya orang dewasa tidak punya hak untuk memaksa. Seperti itu. Terus dari ilusi-ilusi tersebut di atas, perubahan paradigma ada 2, stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki fungsi kontrol? Misalnya di sini stimulus respon ini dia dalam bentuk seperti ini. Di sini stimulus respon, di sini teori kontrol. Nah, di stimulus respon ini laku tingkahnya begitu. Kita mencoba mengubah orang agar orang tersebut berpandangan sama dengan kita. Itu pemikiran dari stimulus respon. Sedangkan teori kontrol berpikiran lain dari stimulus respon. Teori kontrol ini berpikiran kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak memaksa. Kalau stimulus respon seolah-olah kita memaksa. Orang sama cara berpikirnya sama dengan kita begitu. Tapi teori kontrol tidak. Teori kontrol ini dia berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang ini terhadap dunia itu berbeda-beda begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya kalau kita berbuat buruk, orang menilai kita itu salah begitu. Padahal menurut ini teori kontrol, semua perilaku baik atau buruk itu memiliki tujuan tertentu. Seperti itu bisa kita pahami. Terus yang ketiga, terkait stimulus respon dan teori kontrol ini, orang lain bisa mengontrol saya macam tadi kepalan tangan gitu. Ini teori tentang stimulus respon. Sedangkan teori kontrol sendiri beranggapan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Kontrol itu adanya dari dalam diri kita masing-masing. Terus yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Macam tadi misalnya Mam Iva tidak mau buka itu kepalan tangan, Ibu ini Nita paksa harus buka karena sudah bujuk dengan uang, bujuk dengan apa, tidak mau buka kepalan tangan.
bisa saja Ibu Nita memaksa begitu untuk dibuka kepala tangan. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini kolaborasi dan konsensus adalah kerjasama begitu. Kerjasama dan saling memahami ini bisa saja membuat ada pilihan-pilihan tadi, contohnya membuka kepala tangan atau tidak, tapi bukan dengan bujukan atau paksa begitu ya. Terus stimulus respon mengatakan model berpikir terhadap stimulus respon itu menang atau kalah begitu. Sedangkan teori kontrol berpikir bahwa cara berpikir itu menang ya menang begitu. Kontrol dari dalam diri itu mempengaruhi kita bahwa kita harus menang begitu. Tidak ada menang dan kalah. Harus kita menang untuk kita kontrol diri kita masing-masing seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada makna dari disiplin. Budaya positif tadi arahnya kepada disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin disciplina. Dalam bahasa Latin itu disciplina yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini contohnya bahwa kita sebagai pendidik berbuat kepada anak murid kita untuk anak murid kita menaati apa yang kita sampaikan atau menaati peraturan yang akan kita terapkan begitu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa-apa yang kita hargai atau suatu pencapaian tujuan mulia begitu. Terus maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan dari sifat-sifat positif manusia itu bahwa ada nilai-nilai yang memang harus kita pedomani dalam kehidupannya kita. Nah, nilai-nilai ini sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan filosofi pemikirannya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan tersebut yang ada dalam dunia pendidikan. Apa sih nilai-nilai tersebut? Nilai-nilai kebajikan: satu, beriman, itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, mandiri. Tiga, bernalar kritis. Empat, berkebinekaan global. Lima, bergotong royong. Dan enam, kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita namakan profil pelajar Pancasila dengan 6 nilai itu. Selanjutnya, dari nilai-nilai kebajikan itu ada teori semua perilaku manusia memiliki tujuan. Nah, dari perilaku yang memiliki tujuan ini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada sebuah pemikiran yang mungkin akan bermain dalam pikiran kita, dalam otak kita. Apa yang akan terjadi? Sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Begitu. Pemikiran ini yang menimbulkan konsekuensinya. Oh, kalau saya tidak berbuat begini pasti saya dapat hukuman. Arahnya ke sana, begitu. Itu dinamakan motivasi eksternal. Datangnya dari luar, begitu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu datang dari dalam diri kita dengan sebuah pemikiran, dengan sebuah ide yang akan muncul. Apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Begitu. Itu kita namakan motivasi ini. Motivasi eksternal, karena
kecenderungan memikirkan dampak dari apa yang kita lakukan, apa yang akan kita dapat dari yang kita lakukan, seperti itu ya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, kita berpikir, oh caranya saya menghargai diri sendiri, kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, saya akan menjadi orang seperti apa. Dia cenderung berpikir untuk diri sendiri, dapatnya dari cara berpikirnya kita, terus manfaatnya ke dalam diri kita sendiri, begitu. Itu yang namanya motivasi internal dan yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Disiplin positif ini kita tidak arah dari disiplin positif ini tidak ke apa yang kita dapatkan jika kita melakukan sesuatu, tapi apa yang akan kita rasakan terhadap diri kita sendiri. Itu yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Jangan berorientasi apa yang akan kita dapatkan, baik itu hukuman atau hadiah, tapi alangkah lebih baik untuk mendisiplinkan diri kita sendiri itu, baik kepada diri kita maupun kepada anak didik kita. Kita harus berpikir apa yang harus diri kita dapatkan jika kita melakukan hal itu, begitu ya, seperti itu dampaknya. Terus, untuk merencanakan disiplin positif itu kita harus ada dasar-dasar yang membuat kita mengangkat suatu disiplin ini positif. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, begitu. Kita masing-masing pribadi punya kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar dalam diri kita? Satu itu cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang di sini dengan kata lain kita merasa diterima, begitu ya? Merasa diterima, bukan kita berada di suatu tempat kita tidak mengalami penolakan, seperti itu ya, kita diterima, begitu. Terus yang kedua, penguasaan terhadap diri kita maupun kepada orang lain. Terus yang ketiga, kesenangan di sini kita punya hak untuk senang, kita punya hak untuk bahagia. Bahagia itu atau senang itu bukan datangnya dari orang lain, tapi datangnya dari dalam diri kita masing-masing sesuai dengan kontrol diri kita masing-masing, begitu. Terus yang keempat itu kebebasan. Bagaimana caranya mendapatkan kebebasan? Caranya dengan cara dari dalam diri kita juga. Kalau memang kita mau bebas, ya sudah, kontrol diri itu ada dalam diri kita. Bukan orang lain yang memberikan kita kebebasan, tapi segala sesuatunya itu dari dalam dirinya kita, begitu. Selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru juga punya 5 posisi kontrol terhadap anak didik kita. 1, penghukum. Posisi kontrol yang pertama itu penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, posisi kontrol sebagai teman. 4, posisi kontrol sebagai pemantau. 5, posisi kontrol sebagai manajer. Sini saya sampaikan lima posisi kontrol kita: penghukum, pembuat merasa bersalah, ada beberapa pertanyaan yang membuat kita sebagai guru itu ada di 5 posisi itu. Dari 5 posisi ini misalnya, kalau
macam seperti kemarin yang saya bilang tadi, ada mempraktekkan beberapa video, mengambil video kepada beberapa anak murid. Di sana dari 5 posisi kontrol itu, saya sebagai guru mengambil posisi kontrol yang keempat atau kelima. Yang keempat atau kelima itu pemantau atau manajer. Kita sebagai guru tidak boleh mengambil posisi kontrol seperti penghukum, membuat merasa bersalah, atau sebagai teman. Begitu. Contoh kata-kata yang bisa membuat kita menempatkan diri pada kelima posisi kontrol itu. Ini pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat ini adalah orang, maksudnya kita sebagai guru berada di posisi membuat orang merasa bersalah. Coba kita berpikir, kalau kita mengatakan, macam saya, ini Ibu Tin, saya kecewa sekali dengan ini Ibu Tin, begitu. Nah, dengan sendiri dalam hati kecilnya Ibu Tin, ada terbebani, begitu ya? Berarti ini Ibu Yuni sudah kecewa dengan saya, berarti saya ada salah banyak sama Ibu Yuni, begitu ya? Jadi itu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu perlu mendapatkan hukuman. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum, dan itu kita tidak boleh melakukan kepada anak. Kita tidak boleh menempatkan diri baik sebagai pembuat merasa bersalah atau sebagai penghukum terhadap anak. Kalimat yang ketiga, ayolah lakukan ini demi bapak dan ibu. Maksudnya anak-anak atau peserta didik atau diri kita melakukan segala sesuatu itu karena terbebani dengan beban moral, begitu ya? Karena contohnya saya sebagai anak kuliah, saya harus berhasil selesai kuliah untuk menyenangkan orang tua. Mestinya tidak seperti itu. Saya harus menyelesaikan kuliah karena memang saya harus selesai itu untuk kebaikan dirinya saya sendiri, tidak terbebani dengan untuk menyenangkan orang lain, begitu ya? Itu posisi kontrol sebagai teman. Dia merasa terbebani karena ada beban yang memang dia harus pikul, beban moral untuk menyenangkan orang lain, seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai teman, salah satunya seperti itu. Terus ada pertanyaan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini dia sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau timbul pertanyaan seperti itu dengan iming-iming sebuah hadiah, itu pertanyaan posisi kontrol sebagai pemantau. Terus kalau sebagai manajer, kalau saya secara pribadi mengartikan posisi kontrol sebagai manajer itu, kita harus jadi orang yang bijak, gitu. Contohnya anak berbuat salah, kita tidak langsung vonis anaknya ini salah, ini begini, tidak seperti itu. Ajaklah dia bercerita. Saya rasa kita guru TK sudah sering melakukan itu. Sini masih ibu tanya, kenapa tadi? Kenapa sampai berbuat begini? Atau kenapa tadi tidur di kelas? Alasannya apa? Itu posisi kontrol sebagai manajer. Karena kita merasa nyaman, orang yang kita tanya juga, anak didik yang kita tanya juga tidak terbebani dengan sebuah kesalahan atau tidak terbebani dengan sebuah hukuman. Dia akan merasa nyaman untuk menyampaikan segala sesuatu kepada kita. Kita sebagai guru harus sebagai manajer. Maksudnya kita harus ambil posisi kontrol sebagai manajer. Di sini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, begitu. Tidak ada kata paksaan, tidak harus diselesaikan masalah, tidak seperti itu ya. Itu jadi untuk kita guru pendidik ada 5 posisi kontrol. Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut, itu bagaimana caranya kita menempati posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Kita bukan orang yang pendidik ini bukan sebagai individu yang membuat orang merasa bersalah agar mereka terbebani, bukan juga sebagai penghukum, bukan juga sebagai teman, bukan juga sebagai teman, tapi kita sebagai manajer, gitu ya. Selanjutnya, nah dari kelima posisi kontrol itu
menggiring kita kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Keyakinan dari dalam diri intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Coba teman-teman bayangkan, rekan-rekan Bapak Ibu guru semua bayangkan, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu itu, kalau memang itu datangnya dari diri, maksudnya kita ikhlas melakukan sesuatu, pasti kita akan enjoy saja melakukan begitu. Hasilnya baik atau buruk, hasil yang kita dapatkan dari proses yang kita sudah laksanakan itu tidak menjadi persoalan. Kita lebih terfokus kepada proses yang kita lakukan daripada tujuan yang kita dapatkan, hasil akhir dari yang kita dapat. Akan beda rasanya kalau kita melakukan sesuatu karena dipaksa. Ya, bisa kita beda kalau misalnya macam ibu mama kepse memaksakan kehendak kepada gurunya, otomatis guru ini akan melaksanakan segala sesuatu dengan berat hati dan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Hasil akhirnya otomatis tidak akan membawa dampak yang baik untuk diri guru tersebut. Begitu juga dengan kita kepada murid. Kita sebagai guru kepada murid, kalau kita memaksakan kehendak kepada murid, bertentangan dengan apa yang ada dalam dirinya, nilai, maksudnya kontrol, yang bertentangan kontrol dalam dirinya, otomatis segala sesuatu yang dihasilkan anak itu, dia dampaknya ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Begitu. Kalau kita mengambil posisi, tadi saya kembali lagi posisi kontrol, atau kalau kita mengambil posisi kontrol penghukum, itu dia memiliki efek akibatnya itu dia jangka panjang. Contohnya saya rasa kita pernah melewati proses sekolah SD, SMP, SMA. Seandainya di SD itu kita pernah punya trauma terhadap rata-rata kita kebanyakan, kalau saya secara pribadi trauma kepada pelajaran matematika karena pernah kena pukul rotan di leher sampai bengkak dan tidak bisa hafal itu jumlah hari dalam 1 bulan toh. Nah, trauma itu terbawa sampai sekarang. Makanya saya suka itu pelajaran matematika dan saya suka itu hitung-hitung karena itu, begitu ya. Itu yang dinamakan efek jangka panjang. Nah, kalau efek jangka pendeknya itu kalau kita diiming-imingi hadiah, kita akan merasa senang pada saat kita berhasil karena memang saya berhasil karena saya harus berhasil karena saya harus dapat itu hadiah. Sesaat saja kita rasa bahagia itu sesaat saja. Efeknya itu kita hanya dapatkan jangka pendek, tidak berkesinambungan. Akan berbeda kalau apa yang kita mau hasilkan itu dari dalam dirinya kita, motivasi dari dalam dirinya kita. Jangkanya mungkin sepanjang hayat kita, jangka panjangnya itu sepanjang hayat kita, begitu. Sepanjang kita hidup, begitu kita akan menikmati momen-momen tersebut dan rasa puas itu pasti kita akan tetap tersimpan, begitu. Memorinya tetap ada. Kemarin saya melakukan ini, saya senang sekali karena itu datangnya dari dalam diri. Dorongan itu datangnya dari dalam diri, bukan karena paksaan ataupun kita tidak diiming-imingi oleh hadiah, begitu ya. Terus bagaimana sih caranya kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini ada beberapa poin penting yang memang mesti kita harus yakinin, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan, dia sama tapi dia beda, begitu ya. Keyakinan kelas dia itu abstrak, singkat, padat. Kalau peraturan dia panjang, kalimatnya panjang. Terus keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Terus yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Terus yang keempat,
warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. 5. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan kesepakatan kelas. Mungkin teman-teman bisa mengingat kembali cara merancang suatu kesepakatan kelas itu hasil dari bukan kita sebagai pendidik yang menentukan apa yang harus kita jadikan kesepakatan kelas, tidak, tapi kita bersama guru, rekan-rekan anak didik kita. Kita bersama anak didik kita, misalnya contoh kecil bahwa kita harus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, dalam keadaan kelas dalam keadaan berhamburan dengan sampah yang bertebaran di mana-mana, kita lemparkan kepada anak siswa, anak murid kita. Kira-kira kalau kelasnya seperti ini kita nyaman tidak? Begitu toh? Untuk melahirkan satu kesepakatan begitu. Kita kasih pertanyaan teman dalam kalau kelasnya seperti ini apakah kita nyaman tidak? Otomatis teman-teman tidak, anak-anak didik tidak, ibu kelasnya kotor begitu. Loh, kalau memang begitu, kalau kelasnya kotor, kira-kira supaya kita merasa nyaman, kelasnya bersih dan rapi, mestinya kelasnya harus seperti apa, atau sampahnya harus bagaimana, begitu kan? Dengan sendirinya anak-anak pasti kalau respect dengan apa yang kita tanya, ibu buang sampah di tempat sampah, begitu. Nah, dari kalimat-kalimat itu kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa buang sampah pada tempatnya itu salah satu kesepakatan kelas yang dihasilkan secara bersama-sama, bukan oleh salah satu pihak, begitu. Selanjutnya ini ada beberapa kalimat yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya kalimat yang biasa kalau kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau kita lihat bersama itu bukan kesepakatan kelas atau bukan keyakinan kelas, tapi dia lebih cenderung ini semacam kalimat perintah. Dia semacam kalimat perintah dan arahnya ke peraturan yang mesti ditaati. Kalimat perintah kan mesti harus ditaati, harus diikuti begitu. Sedangkan kalau kita membedakan dengan kalimat yang kita pakai untuk membuat keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang harus kita timbulkan, kalimat yang lebih bagus itu bagaimana untuk mengembalikan buku ke tempatnya itu mencerminkan nilai apa? Mencerminkan otomatis nilai tanggung jawab. Apa yang kita lakukan harus kita bisa bertanggungjawabkan, begitu. Contohnya anak-anak TK merapikan mainan kembali ke tempatnya, itu kan merupakan kalau kita mau ini itu anak-anak yang sudah paham harus bermain dia kembalikan, itu anak yang tanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas, kalimat untuk keyakinan kelas. Jadi kita bisa sampaikan tanggung jawab itu apa-apa saja begitu. Ibu kembalikan mainan ke tempatnya, 2 buku kita harus kasih rapi, 3 bisa juga sampah harus habis makan jajan, ini plastiknya kita buang ke tempat, itu merupakan satu kalimat tanggung jawab. Terus yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Biasa kalau saya bilang jangan usil dengan teman itu dilarang, ini semacam kalimat perintah juga dilarang mengganggu orang lain, itu dia arahnya ke peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, bagaimana caranya kita menyampaikan kepada anak untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau itu anak sudah tidak mau ganggu orang lain, maksudnya tidak mengganggu temannya, berarti dia menghormati temannya dan diri sendiri. Gitu. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kalimat perintah juga dan arahnya ke peraturan, begitu. Peraturan kelas, begitu. Tapi keyakinan kelas dia bilang nilai kalimat yang mesti kita pakai di sini. Yang pertama menghormati orang lain. Menghormati orang lain di sini kita guru. Dengan dia datang sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti dia menghormati gurunya, teman-temannya di sekolah begitu. Terus kalimat yang kedua, komitmen pada tujuan atau berkomitmen begitu. Terus dilarang
bergantian atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran itu arahnya ke peraturan. Terus kalau keyakinan kelas itu dia arahnya menghormati orang lain. Kalau dia sabar menunggu giliran kan dia menghargai orang di sekitarnya begitu. Terus selain kalimat menghormati orang lain, kita bisa menggunakan kalimat kesabaran untuk keyakinan kelas begitu. Kesabaran itu kan maksudnya menghormati orang lain, dan kesabaran itu kan luas dia. Kita dapat kembangkan untuk sampaikan kepada anak didik. Terus jangan berlari di kelas atau koridor macam di lorong begitu ya kan, kita tidak ada lorong di sini. Terus ini nilai keyakinan kelasnya itu kita menggunakan keselamatan atau keamanan. Bisa kita pahami ya, keselamatan ini berarti kalau jangan berlari di dalam jangan berlari di kelas atau koridor. Di satu sisi kalau kita menggunakan kalimat keyakinan kelas, keselamatan atau keamanan, dengan sendirinya kita menyampaikan kepada anak bahwa dengan berlari di dalam kelas itu jika jatuh mengancam keselamatan atau keamanan anak begitu. Terus yang berikut tadi saya sampaikan membuat keyakinan kelas itu kalau keyakinan kelas itu kalau macam kita yang orang dewasa, kita dengan membagikan post-it itu, kita bagikan post-it biasa kalau di kami loka karya atau kita biasa kita pelatihan dulu kan kita kadang awal sebelum kita memulai pelatihan kita dibagikan post-it kalau ini apa yang kita harapkan dalam kelas ini begitu. Padahal itu kita diminta untuk membuat satu keyakinan kelas. Terus kalau kami di loka karya guru penggerak ini sebelum mulai kegiatan kita dibagikan post-it, disampaikan kira-kira apa yang harus kita buat kesepakatan atau keyakinan apa yang harus kita lakukan di sepanjang pembelajaran dari awal sampai akhir supaya kita sama-sama nyaman begitu dari pengajar praktik. Jadi ada yang bilang ini jaga kebersihan tadi sudah jam buang sampah. Terus ini tepat waktu begitu. Terus yang ketiga ini HP di silent. Biasa itu bentuk-bentuk keyakinan. Nah, dari semua nanti setelah dibagikan post-itnya ini ditempel di dinding, dirangkum jadi satu. Ada beberapa kalimat misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kan hampir sama dengan jaga kebersihan. Jadi dirangkum jadi satu, menjadi satu keyakinan sudah nanti, kesepakatan sudah itu. Bisa kita mengerti ya? Selanjutnya, terus dari keyakinan kelasan akan menggiring kita kepada ada yang istilahnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan masalah. Proses menciptakan kondisi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan bahasa lain, segitiga restitusi ini adalah cara menyelesaikan masalah begitu. Supaya masing-masing pribadi atau anak didik kita menyadari apa yang dilakukannya dan dia kembali kepada posisi yang keadaan yang benar seperti itu. Ini kita dapat maknai segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. 2. Membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. 3. Memberikan penawaran bukan paksaan. Contoh kemarin seperti yang saya ulang lagi, saya ada ambil video buat anak-anak yang mempraktikkan ini segitiga restitusi. Saya tanya, ini Dede tahu tidak tadi ada buat apa begitu kan?
ini, oh iya ibu, tadi saya ada ada cubit sama Jo, dia bilang saya ada ganggu Jo sampai Jo menangis begitu. Itu namanya saya jelaskan dulu ya, saya sampaikan. Terus ini sampai ini Jo menangis begitu. Terus itu Jo menangis, kenapa sih sampai dia dibuat Jo menangis begitu? Iya ibu, karena dia ada bahasa Lambo ya, dia bilang begini kemarin, karena dia kanyenye sama saya. Apa itu kanyenye? Kanyenye begitu. Dia sorong lidah ibu, jadi saya apa sama dia begitu. Oh, jadi kalau ini Dede pukul sama Jo itu karena kanyenye, karena sorong lidah, itu benar atau salah? Salah ibu. Ini poin-poin penting. Itu salah. Terus kalau memang salah, caranya bagaimana begitu? Ini Dede harus minta maaf. Nah, kita kembali kepada keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang dibuat. Kebetulan kami di TK Negeri Bogor waktu itu ada saling menyayangi, begitu kan? Saling menyayangi kembali. Berarti ini Jo dengan ini kalau tahu itu salah, ini Dede dengan Jo harus minta maaf. Terus kalau sudah begitu, Jo dan Dede kan ada kesepakatan kelas yang kita buat. Kalau kita harus saling menyayangi, ada tidak? Ada bu. Berarti kita tidak boleh. Ini Dede tidak boleh pukul teman atau tidak boleh usir dengan teman. Nah itu dia arahnya kepada segitiga restitusi. Menggali persoalan kenapa anak berbuat permasalahan itu, berbuat dia melakukan kesalahan tersebut, melakukan tindakan tersebut. Terus yang itu dia punya nama memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan. Menstabilkan identitas itu dengan cara bertanya apa, masalah apa tadi yang terjadi atau kenapa yang membuat engkau begitu, gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Apa sih validasi tindakan yang salah? Menanyakan alasan apa sampai berbuat seperti itu. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Terus dengan cara setelah kita tanyakan alasan apa dia berbuat seperti itu, yang berikut cara yang lebih efektif, yang membuat dia nyaman begitu, sehingga dia jangan berbuat dengan alasan yang dia sampaikan tadi begitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan itu dengan cara kita menanyakan kembali keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah kita buat dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya kira-kira kalau sudah begitu, kalau sudah saling keyakinan kelasnya sudah saling menyayangi, kira-kira nanti Dede maunya apa begitu kan? Atau Dede bisa tidak nanti ke depan jangan ganggu teman seperti itu, jangan buat teman seperti itu lagi begitu. Di sini dia bilang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah memperbaiki kesalahan tersebut. Bisa ya? Itu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Terus tahapan segitiga restitusi tadi, ini dia tadi cara-caranya, ciri-cirinya berbuat salah itu kalimat yang kita pakai untuk ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus ada kalimat kedua, kita bukan manusia yang sempurna. Terus yang ketiga, ibu guru juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus yang keempat, jangan khawatir, masalahnya nanti bisa selesai begitu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini begitu. Terus yang kelima, ibu tidak cenderung, ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi alangkah lebih baiknya kita mencari solusi atau mencari jalan keluarnya. Itu kalimat yang untuk menstabilkan segitiga restitusi. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya begitu. Terus kasih jangan menjatuhkan kalimat yang tapi alangkah lebih baik mensupport begitu ya, kalimat-kalimat yang
tidak membebani anak begitu. Kalau untuk validasi tindakan yang salah. Terus apa sih alasan yang membuat kamu berbuat seperti itu? Jadi alasannya apa? Kenapa sampai Dede bisa begitu? Tadi Dede dia bilang, ya ibu karena dia kan nyanyi sama saya, maksudnya dia suruh lidah. Jadi itu alasan begitu. Terus yang tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi. Itu sudah, kita sudah ada gambaran. Selanjutnya yang terakhir, kita sampai pada slide yang terakhir, pertanyaan refleksi saja. Pertanyaan refleksi, perasaan rekan-rekan guru semua saat ini seperti apa. Terus yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan pada hari ini, apa saja yang teman-teman bisa pahami dari apa yang materi yang saya sampaikan. Jadi 3 nanti buat tulisan. Apa jamaah nanti tinggal saya kumpul di kertas saja. Pertanyaan dulu. Ada 3 saja pertanyaan. Pertanyaan pertama, perasaan saat ini. Bagaimana perasaan rekan-rekan semua pada saat ini? Begitu. Perasaan saya saat ini. Yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, Bapak Ibu, maksudnya rekan-rekan sekalian, apa yang dipahami dari materi yang saya sampaikan tadi begitu, dari materi diseminasi budaya positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi, terus nilai-nilai kebajikan universal dengan 5 posisi kontrol. Terus pertanyaan ketiga, target dari Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya bagaimana? Setelah mendengar materi yang saya sampaikan, itu saja. Selanjutnya yang terakhir, terima kasih. Nanti silakan dibuatkan jawabannya, tinggal saya kumpul untuk saya input. Ya, tindak lanjut Sambil mau menjawab itu pertanyaan-pertanyaan, ada yang mau ditanya? Nanti saya rekap untuk masukkan ke dalam tugas. Saya sedikit dulu. Oke, silahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya ingin tanyakan tentang contoh budaya positif di lingkungan sekolahnya kita seperti apa nanti itu sih. Oke, contoh. Saya jawab dulu ya, berarti ada pertanyaan. Budaya contohnya itu saya sudah sampaikan tadi, dia ini budaya positif. Dia mencakup secara umum yang mesti kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Yang memang tadi pada awalnya saya tidak sampaikan bahwa budaya positif, poin-poin inti dari budaya positif itu, poin-poin inti dari budaya positif yang mesti kita terapkan di sekolah itu tadi yang saya bilang ada 5. Hanya saya memang sengaja tidak sampaikan secara terorganisir, mendetail. Sudah mendetail, tapi saya tidak tahu kalau ini yang mesti kita lakukan dari budaya positif. Nah, ini maksud saya untuk menimbulkan pertanyaan dari teman-teman. Nah, budaya positif tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 5. 1, itu disiplin positif, keyakinan kelas tadi. Disiplin positif yang harus kita terapkan di sekolah. Itu 1. Disiplin bukan keyakinan kelas, disiplin positif. Terus 2, motivasi perilaku manusia tadi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 2 motivasi. Motivasi. Maaf. 1 disiplin positif. 2 motivasi tidak. Keyakinan kelas. 3 kebutuhan dasar manusia. 4 posisi kontrol.
posisi kontrol seorang guru. 5 segitiga restitusi. Kelima bagian ini sesuai yang saya sampaikan itu, sesuai yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari budaya positif itu sendiri. Jika kelima poin ini, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi ini kita seimbang untuk kita lakukan di sekolah, maka budaya positif akan terjadi. Bisa? Budaya positif tadi itu dengan cara menciptakan disiplin positif. Terus menciptakan disiplin positif itu dengan cara apa? Membuat keyakinan kelas. Begitu ya? Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus berpatokan pada kebutuhan dasar manusia. Itu korelasinya, hubungannya, begitu ya? Nah, untuk setelah untuk membuat keyakinan kelas dengan berdasarkan kebutuhan dasar manusia, dari apa yang kita sudah ambil tadi, kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas, menimbulkan kita apa sudah namanya, mengambil satu posisi kontrol yang mesti kita pedomani, begitu ya. Satu posisi kontrol tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol guru itu. Ini 5 posisi kontrol untuk mencapai apa dia? 5 posisi kontrol ini, dari kelima itu kita harus ambil satu untuk kita pedomani dalam melakukan proses yang kita lakukan setiap hari di sekolah. Dari kelima itu otomatis kita tidak mungkin, kita tidak satu saja. Kan tadi saya bilang yang boleh kita ambil itu satu saja, kita sebagai manajer. Karena kita tidak kalau kita mau menyesuaikan proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tadi saya bilang, bahwa kita sebagai pendidik itu tugasnya menuntun dan menghamba. Kepada siapa? Kepada anak murid. Bukan anak murid yang menghamba kepada kita, tapi kita guru yang menghamba kepada anak murid. Terus kita yang harus menuntun anak murid itu, begitu ya? Itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang itu yang kita pakai, begitu. Terus dari 5 posisi kontrol, jika kita sudah menetapkan satu posisi kontrol yang kita ambil, yang akan kita terapkan dalam diri kita sebagai pendidik, contoh tadi manajer, maka kita pasti otomatis akan menjalankan segitiga restitusi ini. Seperti yang saya bilang tadi, ini segitiga restitusi ini, dia kan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, toh. Nah, alurnya seperti ini, dari disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Dari kelima ini nanti akan kalau semua ini sudah berjalan dengan bagus, maka dengan sendirinya budaya positif akan terjadi di sekolahnya kita. Bisa ya? Sampai di sini masih merasa gitu, Ibu Tim bisa? Puas. Ya. Mungkin saya sedikit dalam budaya positif ini, apakah kita sebagai pendidik terhadap anak didik itu, kita menerapkannya ini berurutan dari disiplin positif, baru kita masuk ke keyakinan kelas, baru ke kebutuhan dasar manusia, atau dalam kita mencapai budaya positif, kita sekaligus mengambil kelima ini tadi, kelima unsur dari budaya positif ini. Apakah boleh kita, saya mau menjalankan keyakinan kelas saja, begitu, atau saya mau menerapkan kebutuhan dasar manusia saja, begitu? Mungkin itu pertanyaan. Oke, terima kasih. Baik, Bang Ketsek saya. Dari kelima poin inti untuk menciptakan budaya positif ini kita tidak bisa ambil satu-satu. Karena dari kelima ini kait mengait, ada korelasi, ada hubungan di antara itu. Nah, contoh, kita dalam satu lembaga ingin menciptakan suasana yang nyaman dalam lembaga kita tersebut. Nah, untuk menciptakan suasana aman dan nyaman itu, dengan sendiri kita akan berpikir, saya harus melakukan ini.
Contoh salah satu disiplin positif. Nah, untuk melakukan disiplin, tujuannya kita untuk terjadinya disiplin positif di dalam lembaga yang kita di dalam lembaga tempat kita bekerja, begitu ya, di dalam lembaga yang kita embani. Nah, untuk mencapai disiplin positif ini caranya sih bagaimana? Awalnya dari kecil dulu, keyakinan kelas kita buat dulu keyakinan kelas. Nah, terus keyakinan kelas ini dibuatkan berdasarkan apa gitu. Ya, kalau kita sudah pahami makna dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kebutuhan dasar dari masing-masing individu atau dari masing-masing diri kita, begitu ya? Nah, kalau kita sudah pahami hal tersebut, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kebutuhan dasar manusia, dengan sendirinya kita dapat mengambil satu posisi kontrol dari 5 posisi kontrol gitu ya. Terus dari 5 posisi kontrol, kalau kita sudah menetapkan satu yang mesti kita pedomani, contohnya sebagai manajer, dengan sendirinya juga segitiga restitusi itu akan jalan, akan terjadi. Intinya kita pahami dari 5 ini, 5 poin utama ini saling kait mengait. Dia punya korelasi atau hubungan sehingga menciptakan 5 poin ini terjadi, begitu ya, bisa kita ikuti. Masih ada nih? Oke. Baik, karena materi diseminasi yang saya sampaikan terkait budaya positif sudah diterima dengan baik oleh rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di aksi nyata pembebasan yang berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.